Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, hiduplah seorang gadis bernama Aisyah. Usianya 22 tahun, parasnya cantik alami dengan senyum yang menundukkan. Meski ia berasal dari keluarga sederhana, sehari-hari Aisyah membantu ibunya berjualan sayur di pasar. Sementara ayahnya sudah lama meninggal dunia. Meski hidup dalam keterbatasan, Aisyah tumbuh menjadi sosok yang kuat, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Ia dikenal baik oleh tetangga-tetangganya karena selalu sopan, rajin, dan tak pernah mengeluh. Suatu pagi, ketika matahari baru muncul dan embun masih melekat di daun-daun padi, Aisyah terlihat sedang membantu ibunya menyiapkan dagangan. Bu Maryam adalah sosok ibu wanita tegar yang selalu mengajarkan anaknya untuk tidak minder meski mereka miskin. Nak, hidup itu bukan soal harta. Yang penting kita punya hati yang bersih. Kalau rezeki, Allah pasti atur jalannya. Aisyah mengangguk, meski di hatinya ia sering merasa iri melihat teman-temannya yang hidup lebih berkecukupan. Namun ia memilih bersyukur dan bekerja keras. Di sisi lain, ada sosok pemuda bernama Raffi. Mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas di kota. Ia sering pulang ke desa untuk menjenguk neneknya. Raffi adalah pemuda yang ramah, sopan, dan diam-diam menyimpan rasa kagum pada Aisyah sejak lama. Mereka bertemu di pasar atau saat Aisyah membantu warga. Suatu hari, Raffi menawarkan tumpangan motor kepada Aisyah saat ia selesai berjualan di pasar. Dari situlah hubungan mereka perlahan semakin dekat. Meski awalnya Aisyah ragu karena ia sadar dirinya hanyalah gadis desa sederhana, Raffi justru melihat Aisyah sebagai wanita yang istimewa. Baginya, kecantikan Aisyah bukan hanya dari paras, tapi dari hati yang tulus. Hari-hari pun berjalan, dan hubungannya keduanya semakin hangat. Namun tanpa Aisyah ketahui, cinta sederhana itu kelak akan membawanya ke pusaran masalah besar. Saat ia berhadapan dengan keluarga Raffi yang kaya raya dan penuh yang gengsi. Beberapa hari setelah pertemuan di pasar, Raffi kembali ke rumah neneknya di desa. Kali ini ia sengaja datang lebih lama karena ingin lebih dekat dengan Aisyah. Setiap kali ada kesempatan, ia mencoba membantu Aisyah, entah sekedar mengangkat keranjang sayur atau menemaninya ke ladang. Di hati Aisyah mulai tumbuh rasa yang tak bisa ia pungkiri. Namun ia selalu mengingatkan dirinya, aku ini siapa? Anak penjual sayur. Raffi anak orang kota, mahasiswa, keluarganya pasti jauh berbeda denganku. Sementara itu, di kota, keluarga Raffi hidup dalam kemewahan. Ayahnya seorang pengusaha sukses, dan ibunya dikenal sebagai wanita yang anggun namun keras dalam menjaga status sosial keluarga. Ia memiliki pandangan bahwa jodoh anaknya haruslah dari keluarga yang sepandan. Suatu malam, saat Raffi pulang ke rumah di kota, suasana makan malam mereka terasa hangat. Sampai tiba-tiba ibunya membuka pembicaraan yang serius. Raffi, kamu sudah hampir lulus kuliah. Mama harap kamu mulai memikirkan masa depanmu. Jangan sembarang memilih teman hidup. Ingat, kita ini keluarga terpandang. Raffi hanya diam. Dia tidak ingin memicu perdebatan. Namun bayangan wajah Aisyah terus terlintas di pikirannya. Ia tahu jika ibunya mengetahui keadaannya dengan seorang gadis desa, pasti akan menjadi pertentangan. Di desa, Aisyah bercerita pada ibunya tentang Raffi. Bu Maryam mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum penuh arti. Nak, kalau memang Raffi serius, biarkan dia yang membuktikan. Jangan terlalu berharap. Ingat, kita ini orang sederhana. Dunia mereka dan dunia kita itu sangat berbeda. Aisyah hanya menunduk, hatinya bimbang antara rasa suka yang semakin kuat dengan kenyataan pahit yang mungkin akan ia hadapi. Hari itu, desa tempat Aisyah tinggal sedang ramai. Ada acara pernikahan salah satu tetangga, dan hampir semua warga berkumpul untuk membantu. Seperti biasa, Aisyah ikut serta, membantu di dapur bersama para ibu. Senyumnya yang tulus membuat semua orang betah berada di dekatnya. Tak disangka,
Raffi juga datang ke acara itu, menemani neneknya yang turut diundang. Wajahnya tampak cerah begitu melihat Aisyah. Ia menyapa dengan ramah, membuat beberapa orang mulai bergumam karena menyadari kedekatan mereka. Itu Raffi kan, anak kota yang kuliah di universitas besar. Kok sering sekali dekat sama Aisyah ya? Aisyah merasa sedikit malu, namun hatinya hangat. Saat itu pula, Raffi memperkenalkan Aisyah kepada neneknya. Nenek Raffi ternyata menyukai Aisyah sejak lama, karena sering melihatnya membantu orang tanpa pamrih. Beberapa hari kemudian, Raffi memberanikan diri membawa ibunya, Bu Ratna, ke desa untuk menengok nenek. Aisyah yang saat itu sedang membantu nenek Raffi di halaman, tak menyangka akan bertemu langsung dengan calon mertua yang selama ini hanya ia dengar dan cerita. Pertemuan itu awalnya berjalan singkat. Aisyah menyapa sopan, menundukkan kepala, dan menyalami Bu Ratna dengan penuh hormat. Namun, dari tanda mata, terlihat jelas bahwa Bu Ratna menilai Aisyah dengan cara yang berbeda. Cantik sih, tapi jelas dari keluarga miskin. Masa anakku yang berpendidikan tinggi jatuh ke gadis seperti ini? Raffi mencoba mencairkan suasana dengan memperkenalkan Aisyah secara baik. Namun Bu Ratna hanya tersenyum tipis, seolah tak ingin terlalu banyak terlibat. Sepeninggal mereka, Aisyah termenung. Ia bisa merasakan tatapan tajam Bu Ratna, seolah dirinya tak pantas berdiri di sisi Raffi. Benar kata ibu, dunia kami terlalu berbeda. Mungkin aku tak akan pernah diterima di keluarganya. Sementara itu, di dalam mobil, Bu Ratna mulai mengungkapkan isi hatinya kepada Raffi. Raffi, Mama harap kamu tidak serius dengan gadis desa itu. Dia bukan pasangan yang tepat untukmu. Kamu pantas dapat yang lebih baik, yang setara dengan kita. Beberapa minggu setelah pertemuan singkat itu, Raffi kembali ke desa. Ia ingin menemui Aisyah, sekaligus mengajak ibunya agar lebih mengenal gadis yang ia cintai. Dalam hatinya, Raffi berharap jika ibunya melihat kebaikan Aisyah lebih dekat, mungkin ia akan berubah pikiran. Aisyah, meski gugup, tetap menyambut dengan sopan. Ia menyuguhkan teh hangat dan makanan sederhana ketika Bu Ratna datang ke rumahnya. Rumah itu berdinding kayu, dengan kursi bambu sederhana, jauh berbeda dari kemewahan rumah Raffi di kota. Bu Maryam, Bu Aisyah, berusaha ramah. Ia berbicara sopan, mencoba membuat suasana cair. Namun semakin lama duduk, wajah Bu Ratna tampak tidak nyaman. Matanya menelusuri ruangan kecil itu, lalu berhenti pada pakaian sederhana Aisyah. Jadi, ini rumahmu. Sungguh sangat sederhana sekali. Raffi, Mama heran, apa yang kamu lihat dari gadis ini? Kamu itu cantik Aisyah. Suasana mendadak hening. Aisyah menduduk dalam-dalam. Wajahnya marah, menahan malu. Bu Maryam hanya bisa terdiam, meski di hatinya perih mendengar anaknya diremehkan. Kamu itu cantik Aisyah, tapi kecantikan saja tidak cukup. Kamu dari keluarga miskin, apa yang bisa kamu berikan untuk masa depan Raffi? Mama tidak mau anak mama susah, hanya karena salah pilih pilihan. Kata-kata itu menusuk tajam. Aisyah menggigit bibirnya, berusaha keras menahan air mata agar tidak jatuh. Raffi yang duduk di samping ibunya terlihat gelisah dan marah. Mama, jangan bicara begitu. Aisyah orang baik. Dia punya hati yang tulus. Itu yang penting. Namun Bu Ratna tak bergeming. Ia berdiri merapikan tasnya lalu berkata dengan tegas. Raffi, Mama tidak akan pernah merestui hubungan ini. Ingat itu. Setelah itu, ia pergi meninggalkan rumah kecil itu dengan wajah yang penuh gengsi. Aisyah hanya bisa berdiri kaku saat Raffi mencoba menenangkannya. Akhirnya air matanya jatuh juga. Raffi, mungkin ibumu benar. Aku ini hanya gadis desa. Aku tidak pantas untukmu. Raffi menggenggam tangan Aisyah, berusaha menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah. Tapi di dalam hatinya, ia tahu jalan cinta mereka akan semakin berat. Sejak kejadian hinaan di rumah Aisyah, kabar itu menyebar cepat di desa. Entah siapa yang pertama kali membicarakan, namun gosip mulai terdengar di warung kopi, pasar, hingga arisan ibu-ibu. Kata tetangganya, katanya Bu Raffi tidak setuju sama Aisyah. Katanya Aisyah terlalu miskin untuk anaknya. Ya iyalah, beda dunia. Raffi itu orang kota, anak orang kaya.
Masa cocok sama anak penjual sayur? Aisyah yang biasanya selalu ceria saat berjualan di pasar, kini lebih banyak diam. Setiap kali mendengar bisikan atau tatapan orang, hatinya terasa ditusuk. Ia merasa malu, seolah semua orang menertawakan dirinya. Bu Maria mencoba menguatkan anaknya. Nak, jangan dengarkan mereka. Orang hanya bisa menilai dari luar. Yang tahu isi hati kita hanya Allah. Namun luka di hati Aisyah tetap terasa. Ia mulai menjauh dari Raffi. Bahkan beberapa kali menolak saat Raffi ingin menemuinya. Di sisi lain, Raffi semakin tertekan. Ia berusaha keras meyakinkan ibunya, tetapi Bu Ratna semakin keras kepala. Raffi, Mama sudah bilang, jangan teruskan hubungan itu. Kalau kamu nekat, Mama tidak akan menganggapmu sebagai anak. Kata-kata itu menghantam Raffi seperti petir. Ia mencintai ibunya, tapi ia juga tidak bisa melepaskan Aisyah. Malam itu, Raffi duduk di teras rumah neneknya. Aisyah datang, wajahnya murung. Raffi, aku tak sanggup lagi. Orang-orang mulai menghina ibumu, membenciku, dan aku tidak ingin kau semakin jauh dari keluargamu. Mungkin lebih baik kita... Kalimat itu terhenti karena tangisnya pecah. Raffi buru-buru menggenggam tangannya. Jangan pernah bilang kita menyerah. Aku mencintaimu dan aku akan berjuang untukmu, meskipun harus melawan dunia sekalipun. Aisyah menatap mata Raffi. Ada harapan di sana, tapi juga ketakutan besar. Ia tahu jalan mereka tidak mudah. Hari itu, Raffi memberanikan diri pulang ke kota untuk bicara serius dengan ibunya. Ia tidak ingin hubungan dengan Aisyah berakhir hanya karena status sosial. Namun, begitu duduk di ruang makan, suasana langsung memanas. Ma, aku serius dengan Aisyah. Aku ingin melamarnya setelah lulus nanti. Kamu sudah gila, Raffi. Melamar gadis miskin itu. Mama kan sudah bilang, selama Mama hidup, jangan pernah bermimpi menikahi dia. Pertengkaran itu terdengar oleh ayah Raffi, Pak Surya, yang selama ini lebih pendiam. Meski tidak ikut campur terlalu jauh, ia hanya berkata dengan nada dingin. Raffi, dengarkan ibumu. Hidup itu butuh perhitungan, bukan hanya perasaan. Cinta saja tidak cukup. Raffi merasa terhimpit. Ia keluar dari rumah dengan emosi membara, lalu kembali ke desa untuk menemui Aisyah. Sementara itu, di desa, Aisyah sedang berada di pasar membantu ibunya. Saat itu, Bu Ratna kebetulan datang menengok nenek Raffi. Lalu melewati pasar, melihat Aisyah sedang berjualan, Bu Ratna berhenti, menatap dengan tatapan merendahkan. Beberapa orang langsung memperhatikan. Suasana pasar seketika hening. Jadi, ini kerjaanmu setiap hari, menjajakan sayur di jalanan kotor seperti ini. Anak saya pantas dapat yang lebih terhormat, bukan penjual sayur miskin seperti kamu. Orang-orang langsung terperangah. Sebagian menutup mulut, sebagian lain mulai berbisik. Aisyah menunduk, wajahnya merah menahan malu. Air mata hampir jatuh. Bu Maryam yang berdiri di sampingnya menggenggam erat tangan putrinya, berusaha menenangkannya. Namun, sebelum suasana semakin parah, Raffi datang. Ia berdiri di depan Aisyah, menatap ibunya dengan mata penuh amarah. Cukup, Ma. Jangan pernah hina Aisyah lagi. Aku tidak peduli kalau Mama tidak merestui. Aku akan tetap bersama dia. Orang-orang di pasar terdiam, menatap drama keluarga itu dengan tegang. Dan setelah insiden di pasar, kabar tentang hinaan Bu Ratna semakin cepat menyebar. Desa menjadi heboh, banyak yang bersimpati pada Aisyah. Namun ada pula yang justru makin memandang rendah. Aisyah merasa harga dirinya hancur. Malam itu ia menangis di pelukan ibunya. Bu, apa aku memang tidak pantas bahagia? Semua orang meremehkan aku hanya karena aku anak penjual sayur. Bu Maryam terdiam sejenak. Air matanya menetes. Lalu ia menghela nafas panjang. Ia tahu sudah saatnya sebuah kebenaran disampaikan. Nak, ada sesuatu yang selama ini ibu sembunyikan darimu. Kau bukan hanya anak petani atau penjual sayur. Ayahmu dulu bukan orang sembarangan. Aisyah terbelalak, berhenti menangis. Maksud ibu apa? Bukankah ayah hanya petani biasa yang meninggal waktu aku kecil? Bu Maria menggenggam tangan putrinya erat. Suaranya bergetar saat ia melanjutkan. Benar, kau dibesarkan sederhana. Tapi sebenarnya,
ayahmu dulu adalah seorang pengusaha besar di kota. Dia anak dari keluarga terpandang. Namun mereka memilih menikah dengan ibu yang hanya orang desa. Keluarganya menolak. Kami memilih pergi dan hidup sederhana di sini. Aisyah terdiam, tubuhnya bergetar. Dunia seakan berputar. Semua hinaan yang ia terima tiba-tiba terasa seperti pisau yang berbalik arah. Jadi, aku bukan hanya anak gadis desa miskin. Bu Maria mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kau pewaris darah dari keluarga besar itu, nak. Ibu simpan semua bukti, surat-surat, dokumen, semuanya masih ada. Ibu hanya menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan ini padamu. Tak lama kemudian Raffi datang malam itu, masih dengan wajah muram setelah pertengkarannya dengan sang ibu. Saat Aisyah menceritakan kebenaran yang baru ia ketahui, Raffi terkejut luar biasa. Jadi Aisyah, kamu sebenarnya anak dari keluarga terpandang juga. Aisyah hanya bisa menunduk, masih sulit menerima kenyataan. Namun dalam hatinya, secercah keberanian lahir. Keesokan harinya, kabar tentang identitas Aisyah mulai menyebar di desa. Hal itu berawal dari ketika Ibu Maryam dengan hati yang mantap menceritakan kebenaran kepada beberapa orang dekat yang selama ini menaruh belas kasihan pada Aisyah. Dari mulut ke mulut, berita itu cepat mengalir. Jadi, selama ini Aisyah bukan sekedar anak penjual sayur. Katanya ayahnya dulu pengusaha besar. Astaga, pantesan wajahnya beda, cantik dan anggun. Kita semua salah menilainya. Warga desa yang dulu mencibir, kini mulai merasa malu. Banyak yang mendatangi Bu Maryam dan Aisyah, meminta maaf karena pernah meremehkan. Di sisi lain, Raffi merasa lega karena kebenaran itu bisa menjadi jalan keluar dari penolakan ibunya. Ia pun mengajak Aisyah dan ibunya ke kota untuk menunjukkan bukti-bukti kepada keluarga besar ayah Aisyah. Ketika bertemu dengan keluarga besar itu, sambutan awal penuh haru. Paman Aisyah yang kini memimpin perusahaan keluarga menangis saat melihat foto almarhum ayah Aisyah. Kau benar-benar anak dari adik kami. Wajahmu persis sekali. Kami berdosa telah menolak almarhum dulu. Mulai hari ini, kau adalah bagian keluarga besar ini. Aisyah terisak, tidak menyangka kehidupannya berubah drastis hanya dalam semalam. Sementara itu, kabar tersebut sampai juga ke telinga Bu Ratna. Ia awalnya tidak percaya, bahkan menuduh itu hanyalah rekayasa. Namun setelah melihat sendiri dokumen dan pengakuan keluarga besar Aisyah, wajahnya mendadak pucat. Jadi, gadis selama ini kuhina, ternyata justru pewaris keluarga konglomerat. Sejenak, gengsi yang ia banggakan runtuh. Hari itu, seluruh warga desa berkumpul di balai desa. Mereka ingin melihat sendiri kabar yang sudah tersebar, bahwa Aisyah ternyata bukan gadis desa biasa, melainkan pewaris keluarga konglomerat. Aisyah hadir bersama Bu Maryam, Raffi, dan juga keluarga besar ayahnya. Semua memandang dengan takjub. Benar-benar tak disangka, selama ini kita salah menilai. Gadis sederhana itu ternyata punya darah bangsawan. Namun Aisyah hanya tersenyum tipis. Ia berdiri di depan semua orang, lalu berkata dengan suara yang tenang. Saya memang anak dari keluarga berada, tapi saya dibesarkan sebagai anak petani sederhana. Saya bangga dengan itu, karena dari sanalah saya belajar arti keras kerja keras, sabar, dan rendah hati. Jadi, janganlah kita menilai orang dari harta atau penampilan. Kita tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Semua orang terdiam, banyak yang menunduk malu, termasuk mereka yang dulu menghina. Bu Ratna yang sebelumnya sombong kini berjalan pelan mendekati Aisyah. Wajahnya pun penuh penyesalan. Aisyah menatap Bu Ratna dengan mata berkaca-kaca. Saya sudah memaafkan Bu, karena kebencian tidak akan membawa kebaikan. Tapi, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Raffi yang berdiri di samping Aisyah menggenggam tangannya erat. Bu Maryam tersenyum, lega melihat putrinya kini berdiri tegas sebagai wanita yang kuat. Warga desa pun bertepuk tangan, bukan hanya karena kekayaan yang dimiliki Aisyah, tapi karena kebesaran hatinya. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah, jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena penampilan atau keadaan hidupnya. Sebab bisa jadi, orang yang kita hina justru memiliki martabat jauh lebih tinggi daripada yang kita bayangkan.